Hai semuanya, selamat datang buat yang baru bergabung. Terima kasih udah ngeklik video ini dan kembali lagi di channel Farafia. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian supaya tahu kalau ada video terbaru dari aku. Dan kali ini aku bersama Adelia Putri Salma. dan ini adiknya yang ikutan nimbrung. Buat yang mau masuk ke jalur prestasi di diploma, karena kan di UB itu bukan cuma sarjana tapi ada yang diploma 3 atau vokasi. Itu nanti bisa langsung kerja. Tapi jurusannya juga, dan nggak semua jurusan yang ada diploma itu ada di sarjana. Jadi misalnya kalian contohnya ini nggak perfilman, itu kan di UB nggak ada adanya. Oke, make up dulu Maksudnya ya guys. Di UB yang sarjana tuh nggak ada, adanya yang di diploma. Nah, di sini akan diceritakan seperti apa perjuangannya masuk ke UB lewat jalur prestasi di vokasi atau diploma. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Itu apa alasannya pilih vokasi di UB? Dulu itu aku SNMPTN itu kan jalur rapot ya. Itu aku nggak lolos. Terus aku daftar SBMPTN itu UB. Terus aku tuh pingin ilmu komunikasi, tapi takut sama peminatnya itu banyak banget dan daya tampungnya itu ya dikit, dan juga aku tuh anak IPA, tapi katanya tahun ini tuh sosum atau saintek itu bisa aja kayak lintas jurusan gitu loh. Nah terus aku diajak sama temenku kenalan dari grup Telegram, kamu ikut aja vokasi UB ini loh, bisa lewat jalur prestasi. Jadi pakai jalur rapot itu yang akademik itu rapot ya. Akademik ya. Kalau non akademik itu kayak lomba-lomba gitu. Terus pokoknya. Kalau SBMPTN-nya daftar nggak? Daftar kan ya? Daftar, tetap UB, tapi bukan sosum. Aku pilih saintek soalnya gimana ya? Gak tahu, bingung soal waktu itu. Aku ambil budaya perairan. Di SMA anunya apa jurusannya? SMA itu jurusan kan ya? Jurusannya apa? IPA. IPA. Pertanyaan kedua, apa aja yang dibutuhin untuk masuk di jalur prestasi untuk vokasi di UB? Kalau aku itu pakai nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12. Tapi yang kelas 12 itu hanya semester 1 aja. Kan kelas 12 itu kebanyakan gitu ya sampai semester 1. Terus kalau bisa nilai kalian itu jangan sampai turun. Jadi harus stabil. Jadi awalnya jelek itu nggak apa-apa. Aku tuh rata-rata berapa ya? 83 apa? Rendah kok pokoknya. 83 kalau nggak salah. Tapi naik 83, 85, 87, 90 kayak gitu pokoknya. Harus naik. Terus aku selipin lomba-lomba. Yang pertama itu lomba paski buat yang non akademik ya, sama yang akademik itu kayak olimpiade. Udah gitu aja 2. Pertanyaan yang ketiga, tesnya untuk masuk ke jalur prestasi di UB itu ada tes apa aja? Karena kan biasanya tuh kalau mau masuk pasti ada tes kesehatan atau tes apa sih namanya, wawancara gitu, atau mungkin buta warna ya kan. Apalagi kalau pas corona gini pasti kan lebih diperketat. Mungkin ada rapid testnya atau enggak gitu. Kalau buta warna itu nggak ada, soalnya kalau buta warna itu biasanya khusus buat yang kayak komputer gitu lah, kayak desain. Nah kayak gitu. Kalau aku kan waktu itu ambil yang pilihan pertama itu kan public relation. Jadi aku gara-gara ada covid ya, jadi wawancaranya di rumah, wawancara daring. Jadi kita wawancara kayak ngomong kayak perkenalkan nama saya siapa, dari mana, terus kelebihan kita apa, kenapa kamu memilih, misal aku kan milih public relation ya, kenapa aku milih public relation tadi gitu, terus minat kamu itu apa. Udah cuma gitu aja, terus kirim di emailnya UB. Sudah deh. Oh berarti itu bikin video tuh dikirim ke email. Oh berarti bukan kayak di Zoom gitu kan, biasanya kan langsung tatap muka atau video call gitu enggak? Pertanyaan yang keempat, ngeluarin uang berapa untuk daftar di jalur prestasi? Biaya pendaftarannya waktu itu 250.000. Jadi kalian bisa bayar lewat Bank BNI sama Bank Mandiri di seluruh Indonesia. 2 itu aja. Terus kalau misalnya udah keterima nggak ada bayar lagi? Oh ada, tapi aku masih daftar ulang. Aku mau tanya nih ya, kalau misalnya udah daftar di prestasi itu kan udah keterima tuh, itu tapi pas setelah ikut SBMPTN ternyata keterima juga, itu bisa di apa namanya, kayak nggak ikut yang jalur vokasi ini bisa atau enggak? Bisa dilepas. Jadi nanti aku mungkin
minta surat pengunduran diri dari BK di sekolah gitu, tapi aku udah tetap daftar ulang biar nggak di blacklist sekolahanku. Terus nih ya, kalau misalnya daftar di jalur prestasi itu kan ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan itu kayak gimana? Sama nggak kayak di SBMPTN? Kalau SBMPTN tuh sekarang tuh pilihannya cuma 2, tapi kalau di vokasi ini alhamdulillah pilihannya 3. Tapi kan vokasi UB kan cuma sedikit ya, apa jurusannya gitu loh. Jadi aku cuma pilih 3. Waktu itu aku bingung soalnya aku minatnya di public relation. Yang lainnya tuh udah wes kayak ndak wes gitu, tapi kan pilihannya 3. Ya udah aku iseng aja. Yang kedua itu lupa aku namanya apa. Terus yang ketiga itu administrasi hukum, tapi alhamdulillah lolos yang pilihan pertama. Mungkin mbaknya nih ada kesan dan pesan buat kalian yang mau daftar di tahun selanjutnya mungkin ya, kayak daftar jalur prestasi bisa dipersiapkan dari hari ini, dan mungkin ada yang mau diomongkan, dibicarakan, silakan. Buat kalian yang pengen kayak kuliah cepet terus langsung dapet kerja, mending ambil yang vokasi aja, karena vokasi kan banyak di kayak prakteknya gitu kan, bisa lapangan daripada kayak yang sarjana. Pokoknya kalau yang vokasi itu bisa langsung kerja, insya Allah bisa langsung kerja, dan nanti bisa juga lanjut S1. Insya Allah nanti aku lanjut S1 nya ilmu komunikasi, jadi gitu bisa. Atau nanti bisa juga kalian kerja terus lanjut S1 nya itu dibiayai sama perusahaan kalian, itu ada kelas kayak gitu. Jadi sekian dulu ya video kali ini, dan itu tadi penjelasan singkat tentang masuk ke jalur prestasi di UB. Kalau misalnya di jalur prestasi di universitas lain aku kurang tahu sih ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang udah pernah daftar bisa sharing-sharing juga di kolom komentar. Dan terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Oh iya, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya soal gimana sih caranya jalur prestasi di UB lebih lanjut, bisa DM ke Instagramnya @ardelia.ts. Nanti aku tulis linknya di description box. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau suka, terus di-share ke teman-teman kalian kalau misalnya ini berguna banget. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.